Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovanale dari kelas 13 3B25. Di sini saya akan mempresentasikan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang untuk tugas UAS untuk matkul statistika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Kita mulai dari pengertian angka indeks. Jadi angka indeks ini adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama. Misalkan ada produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang yang beredar, dan sebagainya, dalam dua waktu yang berbeda. Dan selanjutnya ada jenis-jenis angka indeks. Yang pertama ini ada jenis atau penggunaan. Yang pertama dari jenis ini ada indeks harga atau price index. Jadi price index ini adalah mengukur perubahan harga barang. Misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar. Jadi indeks harga yang dibayar dan diterima petani seperti itu. Dan yang kedua ini ada indeks kuantitas atau quantity index. Jadi quantity index ini adalah mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi konsumsi maupun dijual. Ya, misalnya ada indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, ada indeks nilai atau value index. Jadi indeks nilai ini adalah perubahan nilai dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya ada indeks nilai ekspor kopra. Next, di sini ada masih jenis-jenis angka indeks. Yang kedua ini ada jenis atau cara penentuannya. Nah, yang pertama ini ada indeks tidak tertimbang. Indeks tidak berimbang dalam pembuatan ini tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, yang pertama itu ada metode angka relatif, yang kedua ada metode agregat, dan yang ketiga ada metode rata-rata relatif. Nah, di sini ada angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang, maksudnya ya. Jadi angka indeks tertimbang ini adalah angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight, terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Jadi metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tertimbang dibagi menjadi tiga, yaitu angka indeks relatif, yaitu mengukur perbedaan satu macam nilai atau harga atau kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Terus ada angka indeks agregat sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada contoh soal indeks tertimbang. Nah, ini soalnya ada jenis barang, produksi, harga. Nah, ini yang ada tahunnya juga, ada tahun 1994 dan 1995. Nah, yang A ini ada 35, 20, 20, 15. Yang B ada 15, 40, 35, 30. Yang C ini ada 60, 50, 40, 40. Yang D ada 45, 70, 30, 60. Dan yang E 30, 90, 15, 80. Dan tinggal dijumlahkan saja melalui Excel. Penyelesaiannya ini masih sama, ada jenis barang, produksi, dan harga. Tapi kita menambahkan rumus QO dan PO atau PN. Jadi masih yang sama yang atas, penyelesaiannya itu kita tinggal tambahin POQO, PNQO, POQN, dan PNQN. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal indeks tidak tertimbang. Misalkan ada soalnya hitung angka indeksnya. Jadi tinggal dimasukkan saja ada jenis barang, terus ada tahunnya juga 2004-2005, tinggal dijumlahkan melalui Word. Jadi penyelesaian ini adalah yang pertama ada metode angka relatif. Barang A rumusnya itu IT sama dengan PT atau PO kali 100%. Terus sama dengan 35/10 kali 100% dan hasilnya itu 35%. Oke.
Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon kasih maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.